saudara, kita terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian yang itu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Di dalam kerajaan terang, Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP. Kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu hari ini dari hukum yang keempat sampai hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Demikian Tuhan, marilah kita minta kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudahan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian KBD.
dari kitab Para Rasul pasal yang ke-10 mulai ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kita baca responsor ya. Ayat 34. Lalu malaikat Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari laksanaan aku menetap kepada dia dan mengamalkan itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tetapi atas semua bersaksi bahwa siapa percaya kepadanya, Ia akan dapat menebus oleh nama-Nya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian. Firman dari
Hanya kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Bapa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan keluarga jemaah. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sejenak mendengar warta jemaat kita pada pagi hari ini. Nama minggu kita yaitu minggu yang pertama setelah Epifanias dengan topik Allah menyatakan keselamatan. Minggu 11 Januari 2026. Angka Romawi 2 aneka warta. Yang pertama, bola tahun listrik. Di hari Senin tanggal 12 Januari 2026, Borhado Amang Pagita Resota Rakyot Parhalado Lima Amang Situape Pakwahan Dohot Ruas Diuriata Lima Amang M. Sirait Dohot Inang Opuyo El Korusi Majenta Matohoti Bonataun HKBP Distrik 20 DP Nadi Batupa di HKBP Patang Resort Patang masuk pukul 1 WIB. 2. Penghargaan Tuyan Akun Ibu Yata na berprestasi. Pinabotohong matusalut ruas Iburia Yaka yang kota na berprestasi peringkat saja 1 peringkat 5 mulai tingkat SD, SLTP, SLTA asa di pabotohon matusitua lingkungan tadi marhide mampuan fotokopi rapot manang surat keterangan ranking yang kota. Dulu laporan keuangan panitia Natal pinabotohon matusudi panitia Natal kategorial manang umum asa mempersiapkan laporan pengeluaran pemasukan keuangan Natal paling lambat di hari Kamis tanggal 5 Januari 2020. Napapaton pelayanan song leader dohot organis disosohon matu ama ina naposo remaja Ibudiata naradi rohana dari song leader manang organis asa dipabutohon ma tu amang situa ji bagalung nasoman seksi marturia. Jadi amangnya terkhusus tu kaum bapak ataupun remaja laki-laki atau sebelum laki-laki. Kalau selama ini yang tampil hanya dari kaum ibu atau remaja wanita. Jadi bagi kaum bapak yang Tuhan berikan talenta untuk bisa jadi song leader ataupun pemain musik, supaya kita sama-sama melayani Tuhan,
dan bisa mendaftar ke seksi Marturia, yaitu Amang Situaje Gagano Moya Tema. Angka rumah itu 3 dalam pelayanan harian di hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 masuk pukul 17 WIB, sermon perhalado di gereja. Angka rumah 4 dan angka rumah 5 ruang mulia, dan angka rumah 6 rincian kehadiran ruas Nalodo pada mingguan dapat kita lihat di tertib acara kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyemangati dan menyelamatkan hidup kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 9. Saya bacakan untuk kita. Mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan, demikian judulnya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Membuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua bahagia sukacita karena biasanya di awal-awal memasuki tahun baru, nuansa semangat kita, nuansa aura kebaruan kita dalam arti menjalani hidup ini penuh dengan semangat, baik yang sakit, yang sehat. Karena apa? Seperti ada aura Tuhan yang merahmati tahun ini. Kata rahmat dan kata rehem atau rahim
Karena rahim itu betul-betul menyuplai semua kebutuhan di dalam janin, di dalam rahim. Tidak ada ruang yang tersisa. Semuanya diberikan apa yang dibutuhkan. Itulah pendekatan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaikan rahim seorang ibu di dalam kandungan rahim itu, rahmat rahim itu, Tuhan menyuplai kebutuhan kita. Napas kehidupan, nyawa membentuk kita dari janin sampai lahir, sampai sekarang. Kita dalam rahmat waktu, dalam rahmat ruang, dalam rahim waktu, rahim bumi, rahimnya rahmat Tuhan. Jadi tidak ada yang tersisa untuk tidak dianugerahkan Tuhan hal-hal yang dibutuhkan manusia. Dan ternyata kita yang di dalam rahim Tuhan ini, dalam rahmat Tuhan, kita terhubung dengan pusat sumber pemberi kebutuhan. Jadi tidak ada keraguan di sana, Bapak Ibu. Tidak ada di situ sepertinya kita sanksi dengan Tuhan. Demikianlah keutuhan dalam suatu rahim ibu. Nah, sekarang juga rahim kenyataan lain. Rahim waktu 365 hari tahun ini. Berarti sudah kita jalani 11 hari. Tentunya apa kita butuhkan kita rasakan, makan minum sehat. Demikian juga yang terjadi dalam kondisi bangsa Israel. Meskipun Tuhan menghukum bangsanya karena dosa dan kejahatan, tetapi kebutuhan bangsanya diberikan. Tadi dikatakan Bapak Ibu, uraian nubuat itu dikatakan di sana, orang yang kena hukuman akan beroleh pengampunan. Orang yang duduk di dalam gelap penjara dulu tidak ada terang, Bapak Ibu, gelap. Artinya Tuhan gambarkan bangsa yang dipenjarakan ini juga karena dosa kejahatan akan dikeluarkan Tuhan. Yang mau Tuhan sebutkan, orang-orang yang kena hukuman karena kejahatan akan dikeluarkan dari penjara. Orang-orang yang duduk merasakan penderitaan karena tekanan dan pergumulan akan Tuhan jawab memberikan kemuliaan atau kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan, gereja telah membutuhkan. Nah, contohnya di warta jemaat membutuhkan ama, kaum apa, song leader atau pemain musik. Nah, itu yang dilihat ada yang dibutuhkan gereja ini. Apalagi tahun ini HKBP telah menetapkan tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Jadi kata iman ini dekat dengan kata imam. Siapa imam kita, Bapak Ibu, di keluarga? Ayah kita. Lebih personal, siapa imam? Si Adam, sang lelaki imam. Iman itu dekat dengan imam. Kisah penciptaan dalam pasal 2, Adam dulu diciptakan. Berarti dia yang sang imam, laki-laki yang betul-betul bertegak berdiri iman itu. Jadi kalau dengan pengajaran iman di tengah keluarga, dia amal main. Dia adalah amal. Ada pengajaran nanti yang pernah tu bau punah, tu baru main tu hela. Mula-mula doa kaina negara pengajari yang sosial untuk keluarga dan salai. Ada posisi kembalikan. Tahun 70-an orang Batak merantau. Oh, tentu-tentu orang tua dikasih pada anaknya remaja pemuda merantau. Dia kasih paham, ditanya kok nama tanya amat tayo. Itu nama-nama sahabat. Sibuan sahabat nasihat Tuhani seorang ayah sebagai
tokoh imam. Ada di tahun 90-an pemerintah tambah orang pe ya kota dari imam lama komentarnya, oh, nah di pertanyaan apa kayaknya itu terus. Nah, jadi memang tidak salah karena ini menyatu nama ini. Tetapi di sini katakan imam itu raja Israel telah berdosa karena kepalanya sudah berdosa, semua kena Bapak Ibu, kena getahnya. Meskipun bangsa Tuhan sendiri. Dan itulah yang diceritakan di dalam epistel, uraian rinciannya. Kalau kita baca tadi responsornya epistel, yaitu Yesus dari Nazaret yang menampakkan dirinya. Epifanias, sekarang minggu Epifanias, penampakan. Jadi kalau di Katolik penampakannya berupa patung, Bapak Ibu. Lalu sering dibersih-bersihkan patung ini, altarnya ada aura menguruskan posisi-posisi perangkat-perangkat Tuhan. Lalu katanya ada lagi penglihatan, ada Bunda Maria, ada penglihatan Yesus. Memang ya kalau kita hormati perangkat-perangkat suci yang kita hargai, ada aura Tuhan, dan sedangkan ke patung pun ada. Apalagi ke Amalina, seorang tokoh imam. Kalau di sana dekat dengan Tuhan, maka ada penampakan Tuhan lewat aura sahala. Itu jelas Bapak Ibu. Makanya peran Ama ini sangat dekat dengan Tuhan. Ibu itu sangat dekat dengan kehidupan. Jadi Tuhan dan kehidupan tidak bisa dipisahkan, tidak boleh diceraikan, tidak boleh diceraikan. Ini jelas di situ Bapak Ibu. Kakak ini mewakili Tuhan, laki-laki. Perempuan itu, ibu itu mewakili kehidupan. Tuhan yang memulai kehidupan Bapak Ibu. Dia ciptakan langit dan bumi. Kalau tidak diciptakan tidak ada kehidupan untuk kita. Tapi Tuhan juga yang menghajar bila anak-anaknya menyimpang dari kehidupan itu, menyimpang dari altar Tuhan. Maka ada 3 hal di sini disebutkan Bapak Ibu. Yang pertama tentang Tuhan. Aku ini Tuhan besar semua. Tuhan. Jadi sebenarnya kalimat dari lama semua kata Tuhan itu ada Tuhan. Yahweh, YHWH, tidak bisa disebut, tidak ada huruf vokalnya. Lalu ditambahkan sedikit karena Yahweh, huruf A dan E, Yahweh. Sebenarnya tidak boleh kita menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Karena dia adalah Tuhan. Toka pantang. Ketika kita menyebut nama Tuhan, langsung terkoreksi, langsung terloading dia. Kalau banyak dosa kita susah dia keluar. Mau memang muncul muka kode dengan itu. Kalau kita bersih, kalau kita dekat dengan Tuhan, langsung muncul. Tapi kalau kita banyak beban, banyak dosa, lama di loadingnya. Mematikan dulu, hidupkan kembali, buka lagi foto, pakai lagi, dapat kita sinyal di mana nggak habis pakai, ada yang gambar. Nah, meskipun Tuhan Yesus menderita, tapi karena dia sangat dekat dengan Tuhan, yang dianggap dari aib seluruh dunia menjadi anugerah. Penderitaan juga menjadi anugerah, bukan menjadi aib, tetapi menjadi anugerah. Karena dengan Tuhan, bersama Tuhan, dia beroleh kuat kuasa. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini kita lihat bangsaku. Siapa bangsaku ini? Israel. Sampai hari ini Israel kekayaan dapat di atas angin dan di atas kertas dan di atas lapangan. Si orang-orang Israel namanya. Dulu, dulu hancur lebur, perang 6 hari, umat Yahudi dibunuh 6 juta orang di kamp konsentrasi di Jerman. Sekarang sepertinya semua orang menang terus Israel. Alat tercanggih, mereka yang nomor 1, penuh
Jadi Bapak Ibu, mereka sudah bertobat, sudah berkali-kali bertobat. Saya ini. Jadi orang itu alhamdulillah udah ribuan tahun berperang. Bahkan selama mereka perang sendiri, 10 marga Israel Selatan, Israel Utara 10 marga, Israel Selatan 2 marga, orang 2 marga dari. Tapi setelah ada Tuhan Yesus kembali menyatu. Hampir paralel hukum Taurat dengan hukum Yesus. Ajaran Yesus, meskipun orang Yahudi masih ada yang belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi setidaknya pengajaran itu sudah sama, sudah terkonek, loading dia, cocok, satu frekuensi. Karena ajaran Kristen kasihlah musuhmu, hukum Taurat jangan membunuh. Tapi lihatlah agama tetangga kita, ya. Sekarang sudah berubah, bendera Israel dinaikkan mereka. Kami mencari damai. Jadi nama Tuhan nama damai. Israel, Tuhan, Israel dekat berdumur dengan Tuhan, tentu dengan damai. Orang tidak mau berkelahi, tapi terus dicekcoki jadi berkelahi. Nah, kita mau paham Tuhan. HKBP Batak, Bataknya itu. Kuliah Kristen Batak tidak maju. Karena sudah pengikut Kristus diurapi Tuhan, bangsa yang maju. Itulah ucapan kata-kata Nomenset kepada Raja Pontas Sunan Tuding. Kata-kata itu doa. Raja Pontas Sunan Tuding di Selindung ketika penginjilan Nomenset di Tanah Batak berjumpa dengan Raja Pontas Sunan Tuding, ditanya Raja Pontas Sunan Tuding, malagana Nomenset tamam kami proses Tuhan Yesus. Kita tidak menyangka jawaban Nomensen, Bapak Ibu. Apa jawaban Nomensen? Apa manfaatnya, apa faedahnya, apa gunanya kami mengikut Kristus, percaya pada Yesus? Yang kau bawa itu, yang kau ajarkan itu. Nomensen menjawab, kau percaya pada Yesus, engkau akan bangsa akan bangsa yang maju. Hebat kan? Bangsa Batak akan menjadi bangsa yang maju. Luar biasa itu. Itu juga yang saya ambil di dalam kita HKBP kan batu dalam maju burju bertolak pasukan. Kata maju itu dari ucapan Nomensen. Asal kami bangsa nggak maju dong bangsa Batak. Si buang hamajuan. Nah, sampai mas ditanokan di Badun, Dauliladun, Tanjung Batu. Batunya itulah iman kita kuat, Petra. Tanjungnya itulah hatinya indah. Jadi indah, Tanjung indah. Di tengah-tengah iman yang kuat muncul yang indah. Ada nota dari Alaminan, rohatai semua rohadatu. Kurang tahu. Rohasi pangulahi seperti bejana karena dia siap dibentuk, itulah hati yang kembali, berarti melembut dia, bukan membatu. Mulai digeser-geser. Tanjung Batu yang indah keluar dari iman pada Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Yesus, dari hatinya keluarlah aliran air hidup yang indah. Jadi saya ini akan martihas sejarah gereja ini yang ada cacat-cacat yang dulu udah ditebus Tuhan, udah terbuang ke laut. Yang kedua, Bapak Ibu kita yang Tanjung Batu ini mulalah itu bahkan markah untuk nakbarian itu untuk balik ini. Lihat laut itu luas sekali Bapak Ibu. Di padang kita luas, perbangunan bolong. Kenapa sopik itu kita? Bolong Bang. Mau bisa akan bebas. Masih ada lagi yang sana. Masih paham kita ada perbedaan kulita. Anakku ada masih ada adik yang belum pulang sekolah yang tinggal nanti laut dia dia adiknya luas orangnya. Jadi orang yang ego itu orang yang sempit, tapi orang yang kata
luas. Nah, kalau udah dulu. Luza itu hanya orang luza di mana kami langsung bahwa sendiri deh memain patung kamu masuk. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, kemasyhuran aku kepada patung. Sakit hati Tuhan ini, kok jadi ke patung? Aku yang membentuk, aku berikan menggambar langit dan bumi. Apa yang ditahu oleh patung ini bikin tangan sendiri nggak bisa. Nggak ada nyawanya, ngapain sembah-sembah patung ini? Kecuali kalau patung Bunda Maria Yesus itu hanya adalah media mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seperti kamu anak remaja yang berada di sini, ada gambar Tuhan Yesus memeluk kamu, laki-laki. Lalu Yesus memeluk perempuan atau anak gadis sebagai yang dikasihnya. Itu kedekatan. Mari tahun baru ini kita sangat dekat dengan Tuhan, dan dengan demikian Bapak Ibu, kita akan meroleh kemasyhuran nama kita. Nama Tanjung Batu ini bertambah-tambah yang masuk ke gereja kita dari suku Lombok, Flores, Jawa, karena perbuatan kita. Ingat Bapak Ibu, semuanya orang pindah gereja karena perbuatan, bukan karena ajaran. Lihat Bapak Ibu, Vatikan negara Roma, Kaisar Romawi akhirnya memilih masuk agama Kristen karena perbuatan perilaku orang Kristen terkagum-kagum, disiksa habis, dibakar hidup-hidup, tetap tidak melawan, tetap menyerah kepada Tuhan. Dan lihatlah isi Daniel, Mesak, Abednego, dilihat perbuatan mereka bagus sekali. Akhirnya juga jadi pengikut dan mengakui Tuhan Israel, Tuhan yang baik. Jadi kita perlu pecah di lingkungan warga, jika perilaku kita kan aja. Mungkin hatana salpu, kalau dia mungkin tak kira itu sebenarnya, yang itu sebenarnya terus mana yang biarkan hari tuan rumah. Dia perilaku hata perilaku. Tangan aja, aku cara nggak malu hal itu, nggak juri nama, pola saja orang dia. Jadi kami kita dari dahulu masa mau perilaku kita ini, lagi main juga, nggak jalan orang bilang pemerintah, tapi bukan teliti, ya. Sangat miris mendengar kata pendeta ini sampai ke orang Paris. Apa lagi sih? Lagi 20 orang. Pelecehan kepada perempuan. Kita tidak ada orang batas. Kalau batas dia tak buru lagi. Toka. Jadi alhamdulillah itulah iblis ini. Tadi dikatakan dari iblis di perjanjian di epistel. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, iblis pun mundur sendiri. Sekalipun jam goda kita tidak mempan. Jadi Bapak Ibu, mari kita beroleh validasi pengakuan dari Tuhan saja. Kalau dari dunia ini Tuhan, dari dunia sementara. Mari kita semua sama-sama untuk tadi katakan Allah menyatakan keselamatan itu hidup dalam batin jiwa, di dalam filosofi orang Batak, dalam hubungan budaya, hubungan kekeluargaan, hubungan orang tua dan anak, anak sama orang tua dan semuanya di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah firman bagi kami. Engkau sungguh-sungguh menyelamatkan kami. Kabar baikmu, nubuat-nubuatmu sungguh nyata sampai hari ini. Bahkan janjimu Tuhan akan datang kedua kalinya melawat kami, membawa kami ke rumahmu, surga yang indah tanpa noda, yang penuh kasih, tidak ada satu butir pasir pun dosa di sana. Itulah yang kami idam-idamkan. Namun Engkau juga yang berkata kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak bangsa-bangsa yang percaya, banyak orang yang mengikut Kristus, sehingga banyak orang yang percaya dan masuk menjadi pengikut-Mu. Tuhan, kami yang sudah Kristen ini, berikan kami Roh yang Kudus supaya kami
senantiasa hidup di dalam pengajaranmu dan berkenan di hatimu, sehingga banyak orang yang terpanggil dan akhirnya masuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, sembuhkan mereka lewat iman percaya mereka, lewat pengharapan dan tindakan medis obat makanan. Kami yakin dan percaya Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami sekolah minggu sampai mahasiswa-mahasiswi dimanapun mereka berada, di tengah-tengah kami maupun yang di luar daerah. Lindungilah tubuh jiwa mereka, berikan mereka semangat kuat dalam rajin belajar. Jangan terpengaruh. Mereka dapat memastikan tidak akan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia ini yang bisa merusak kehidupan. Demikian juga Tuhan, yang berdoa untuk seluruh gerejamu, secara khusus HKBP dan Subatu ini Tuhan, yang terus berbenah diri melayani ada kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan. Bukalah pintu hati jemaatmu, memberikan hatinya, pikirannya, dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Demikian juga yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengumuman warga di Tanjung Batu Kundur ini yang melaksanakan pertanian ataupun bona tahun. Tuhan berkati Tuhan dan Roma, berkati Parjanita, berkorban, berkati semua yang mempersiapkan untuk menyambut, untuk merasakan bersyukur atas anugerah rahmat Tuhan 365 hari Engkau berikan kepada kami di tahun ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua rencana-rencana kami yang indah yang baik di tahun ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, wujud nyatakanlah apa yang kami butuhkan. Seperti Tuhan merahimi kami, apa yang kami butuhkan Tuhan berikan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mewujud nyatakannya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan doa agape nomor 224.
sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.